Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Mbak Indri ya. Iya, Iya. Bisa dari mana ini, Mbak? dari rumah. Oh, langsung ke sini. Iya. Oh iya. Gimana nih kabarnya, Mbak Indri? Baik. Alhamdulillah ya. Kenal saya dari mana? Tahu saya? Dari teman kampus. Teman kamu nggak pernah kesini? Pernah sebelumnya katanya. Oh, siapa sih namanya? Oke. Oh, si Novi. Ya. Baru seminggu kemarin kesini. Ya. Oke. Sebelumnya Mbak Indri pernah menjalani konseling? Belum. Oh, belum pernah ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya tentang ketentuan dan asas-asas konseling. Jadi seperti ini ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, Mbak. Jadi saya tuh memastikan semua yang dibahas bersifat rahasia. Jadi Mbak Indri itu cerita apa aja ke saya tuh nggak akan bocor, pasti saya merahasiakan itu. Takutnya nih Mbak Indri cemas gitu kan ya, soalnya saya kenal temennya Mbak Indri, nggak mungkin bocor. Yang kedua itu ada empati, Mbak. Jadi saya tuh berusaha merasakan apa yang merasakan dan memahami perasaan konflik. Jadi ya saya pasti akan merasakan lah apa yang Mbak rasakan gitu ya. Terus yang ketiga itu penerimaan atau acceptance. Jadi saya tuh menerima konflik apa adanya tanpa menilai atau menghakimi kamu gitu kan ya. Yang keempat ada non judgmental. Jadi jadi saya itu tidak memberikan penilaian atau kritik pada mbaknya. Kalau misalkan mbaknya salah, tenang aja, di sini nggak ada salah benar kok. Jadi gitu ya. Oke Mbak, sebentar ya Mbak ya. Oke, lalu kita itu ada waktunya Mbak. Jadi konseling itu waktunya 45 menit. Mungkin nanti Mbak Indri tuh kurang puas untuk bercerita ke saya, waktunya udah 45 menit. Kita nanti bisa kok janjian lagi gitu ya, di lain waktu, di lain hari gitu ya. Oke, kita mulai dari sekarang ya Mbak Indri ya. Oke, jadi apa yang membawa Mbak Indri ke saya nih? Jujur nih ya, kayak akhir-akhir ini aku merasa nggak tenang, terutama soal kuliah. Rasanya cemas terus. Oh iya, pasti berat ya kalau kecemasan itu terus ada, terus apalagi untuk tugas-tugas kuliah. Boleh ceritain lebih lanjut lagi apa yang membuat kamu merasa cemas nih tentang kuliah? Jadi gini Mbak, tugas kuliahku akhir-akhir ini numpuk banget. Makin hari rasanya makin banyak yang harus dikerjakan, dan itu bikin aku bingung harus mulai dari mana. Kadang bahkan pas mulai ngerjain satu tugas, aku malah kepikiran tugas yang lain, jadi nggak bisa fokus. Oke, jadi bukan cuma soal banyaknya tugas ya, Iya. tapi ada juga perasaan nggak tenang nih atau takut nggak bisa selesai tepat waktu gitu ya. Iya Mbak, aku sering merasa takut kalau aku nggak mampu menyelesaikan semuanya. Rasanya kayak aku nggak cukup pinter atau nggak cukup mampu buat ngerjain ini semua. Terus ini bikin aku overthinking. Kalau udah begitu aku malah tambah panik dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Oh, itu bisa dimengerti kok Mbak. Perasaan takut, nggak cukup mampu atau nggak cukup pintar itu juga sering membuat kita merasa terbebani dan cemas, apalagi kalau banyak tugas yang menumpuk gitu ya. Biasanya kamu merasa seperti ini mulai kapan nih? Mungkin sejak semester akhir ini Mbak. Awalnya masih bisa ditangani, tapi makin lama makin susah. Dulu aku merasa bisa belajar dengan baik, tapi sekarang kayaknya gampang banget panik dan nggak percaya diri gitu. Terasa beda sekali ya dibandingkan dengan semester sebelumnya. Mungkin karena semakin banyaknya tuntutan dan ekspektasi gitu ya, atau mungkin juga karena kamu menuntut lebih dari diri kamu.
Iya, mungkin juga Mbak. Aku selalu merasa harus dapat nilai yang bagus. Aku mengecewakan orang tua. Jadi kalau hasilnya kurang, aku jadi makin tertekan. Oh, itu bisa dimengerti kok Mbak. Perasaan takut, nggak cukup mampu atau nggak cukup pintar itu juga sering membuat kita merasa terbebani dan cemas. Apalagi kalau banyak tugas yang menumpuk gitu ya. Biasanya kamu merasa seperti ini mulai kapan nih? Mungkin sejak semester akhir ini Mbak. Awalnya masih bisa ditangani, tapi makin lama makin susah. Dulu aku merasa bisa belajar dengan baik, tapi sekarang kayaknya gampang banget panik dan nggak percaya diri gitu. Terasa beda sekali ya, dibandingkan dengan semester sebelumnya. Mungkin karena semakin banyaknya tuntutan dan ekspektasi gitu ya, atau mungkin juga karena kamu menuntut lebih dari diri kamu. Iya, mungkin juga Mbak. Aku selalu merasa harus dapat nilai yang bagus. Aku mengecewakan orang tua. Jadi kalau hasilnya kurang, aku jadi makin tertekan. Oke, oke. Berarti tekanan ini bukan hanya datang dari tugas yang banyak ya, tapi juga harapan ke kamu sendiri gitu ya, harapan ke diri sendiri gitu. Kamu punya standar tinggi dan takut kalau nggak memenuhi harapan itu, gitu. Iya, benar Mbak. Aku selalu berpikir kalau aku nggak berhasil, orang tua bakal kecewa. Jadi selama mau mulai belajar atau ngerjain tugas, aku kepikiran semua itu dan akhirnya aku malah makin nggak senang. Jadi kecemasan itu bukan hanya karena tugasnya, tapi juga karena ada beban perasaan harus memenuhi harapan dari orang tua gitu ya. Dan juga dari diri kamu sendiri, itu pasti berat sekali ya. Iya Mbak, kadang malah sampai nggak bisa tidur, pikiran terus. Aku tiba-tiba jantung berdebar kencang. Padahal aku tahu harus istirahat, tapi pikirannya nggak bisa tenang. Jadi itu wajar terjadi, terutama kalau pikiran negatif terus datang. Dan sepertinya ini sudah mengganggu keseharian kamu juga ya. Kalau kamu tertarik, ada teknik yang namanya talk stopping yang bisa membantu untuk menghentikan pikiran-pikiran cemas itu ketika mulai muncul ya. Pernah dengar teknik ini? Mana cara? Belum pernah Mbak. Emang itu gimana sih cara kerjanya? Oke, jadi saat kamu mulai merasa cemas nih atau ada pikiran negatif yang muncul, kamu bisa bilang ke diri sendiri stop gitu. Stop. Ini seperti memberikan sinyal ke otak untuk berhenti memikirkan hal itu. Dengan begitu, kamu bisa mengambil kendali atas pikiran tersebut daripada membiarkannya berlarut-larut gitu. Jadi aku kayak bilang stop gitu di dalam hati gitu ya. Betul sekali. Selain itu, bisa juga kamu visualisasikan tombol stop untuk tanda berhenti di pikiran kamu. Jadi kayak seolah-olah kamu merasa tombol itu setiap kali pikiran negatif muncul, tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Dengan begitu, pikiran kamu bisa lebih tenang. Menarik juga Mbak. Tapi apa itu cukup efektif ya? Kadang pikiran-pikiran itu muncul berkali-kali, apalagi pas malam hari loh. Memang di awal perlu latihan. Mungkin kamu perlu mengulang beberapa kali sampai benar-benar bisa mengalihkan pikiran. Dan ingat, setelah kamu bilang stop, coba alihkan perhatian ke hal yang lain yang membuat kamu merasa lebih baik, seperti fokus pada langkah kecil yang bisa dikerjakan pada saat itu. Maksudnya kayak ngerjain tugas yang kecil dulu gitu ya? Iya, betul sekali. Fokus saja pada langkah pertama. Misalnya, daripada mikirin semua tugas sekaligus, coba mulai dari membaca materi yang dibutuhkan atau membuat kerangka tugas gitu ya. Langkah kecil ini bisa bantu pikiran menjadi lebih tenang dan terarah. Jadi nggak perlu langsung mikir semua tugas selesai ya, tapi lebih ke bagian-bagian yang kecil dulu. Ya, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Jadi kayak yang lebih gampang dulu gitu kamu kerjakan tanpa terbebani oleh semua tugas yang ada di depan. Kalau kamu sudah terbiasa dengan teknik talk stopping,
ini bisa membantu kamu lebih mengendalikan kecemasan kamu saat ini. Ira. Sepertinya itu bisa aku coba. Kadang aku merasa panik karena mengapa harus menyelesaikan semua, padahal sebelumnya bisa pelan-pelan ya. Ya betul sekali seperti itu. Dan ingat juga setiap langkah kecil yang kamu capai itu sudah kemajuan yang penting loh. Misalnya kalau hari ini kamu bisa baca atau menyelesaikan satu bagian tugas, hargai diri kamu sendiri atau pencapaian itu bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri. Aku sering lupa menghargai usaha kecil yang aku lakuin, Mbak. Rasanya fokus hal besar terus, padahal kalau dipikir-pikir yang kecil-kecil juga penting ya. Ya, menghargai diri sendiri itu penting sekali ya untuk menjaga motivasi dan kepercayaan diri. Jadi kapanpun kamu berhasil, sekecil apapun itu, coba apresiasi diri sendiri. Kamu sudah melakukan hal yang terbaik. Baik, Mbak. Aku akan coba mulai dari langkah kecil dan terus pakai teknik stopping setiap kali pikiran negatif datang. Bagus, teruslah berlatih. Ingat juga bahwa proses ini membutuhkan waktu. Jadi nggak apa-apa kalau kadang kamu masih muncul pikiran negatif. Lama-lama kamu akan lebih mengendalikan. Kalau ada kemajuan atau butuh bantuan lagi, jangan ragu untuk datang lagi ya. Ya, iya Mbak, aku ngerasa lebih siap buat coba ngelola kecemasan ini sekarang. Aku akan berusaha lebih sabar dan menghargai setiap langkah kecil yang aku capai. Sama-sama, senang bisa membantu Mbak Indri ya. Latihan yang kamu lakukan bisa membantu kamu lebih tenang dan fokus. Ingat, kamu nggak sendirian kok di sini. Dan setiap langkah kecil itu adalah bagian kemajuan dari diri kamu yang sangat berarti. Oh iya, ngomong-ngomong ini sudah 45 menit nih. Jadi kalau misalkan Mbak Indri ceritanya kurang atau kurang kalau Mbak Indri kurang jelas, Mbak Indri bisa kapanpun kesini, chat saya dulu, nanti saya atur jadwal yang baik untuk kita ketemu ya, seperti itu. Terima kasih ya Mbak sebelumnya. Jadi saya ngerasa lega banget deh sekarang. Jadi tadi itu aku tuh mau pamit pulang dulu Ya, ya. alhamdulillah ya, terima kasih. Kasih ya Mbak. Aku lanjutin.